Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Acong. Selamat pagi Tante Bibin. Acong, Acing kemana hari ini? Acing sakit Rasa. Oh, sakit. Iya Rasa. Udah, semoga Acing cepat sembuh ya. Oke Rasa, nanti saya sampaikan. Rasa, papa tuh sekarang udah mau main loh sama aku. Akhirnya kemalu. Tuh kan, papamu pasti sayang sama Acong. Iya Rasa, benar kata Rasa Andri. Papa sayang sama aku. Pasti dong sayang sama Acong. Nah, Acong tahu nggak? Ada satu orang yang kasihnya sangat indah, ngasih Acong, ngasih Losong, ngasih teman-teman semua. Beneran Rasa? Ada? Lebih indah dari pelangi kasihnya. Terus lebih indah dari bintang di langit. Bahkan juga lebih indah dari bunga-bunga di taman. Tahu nggak Acong kasih siapa? Nggak tahu Rasa. Kasih Yesus. Wah, benar Rasa. Kasih Yesus lebih indah. Nah betul, jadi sekarang ayo kita nyanyi sama-sama Kasih Yesus indah-indah oh indah. Oke, sip. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah Acong, adik-adik Ya, semua, Rasa. kita berdoa yuk sekarang. Oke. Oke, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin supaya kami boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Acong, kamu Iya, kan udah Rasa. tahu nih, Tuhan begitu mengasihi kamu. Iya Rasa. Terus kamu berani nggak ceritain ke teman-teman kamu? Gak berani Rasa. Malu. Kenapa malu? Malu. Tapi teman-teman ngomong, iya Acong itu sok suci, sok sayang Tuhan. Malu. Gak boleh gitu Acong. Kita sebagai anak Tuhan harus berani ceritain kebaikan Tuhan buat kita. Oke? Oke Rasa. Baiklah Rasa, saya coba. Oke, sekarang kita mau nyanyi Stop, Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Rasa aku duduk capek, rasa berdiri terus. Ayo harus semangat, Acong. Belum boleh duduk ya adik-adik, kita berdiri semua memuji Tuhan, oke? Oke, rasa. Oke, nah sekarang kita mau memberikan persembahan nih. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi Aku Anak Terang ya. Uangnya disisipkan ya buat nanti kalau udah masuk ke gereja lagi, baru dikumpulin di gereja. Iya, rasa. Aku sudah tiap minggu simpan di celengan yang mamaku belikan. Kalau udah gereja buka, bisa ke gereja. Aku mau kasih ke gereja. Oke, bagus. Oke. Oke. Kita nyanyi ya, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Rasa, aku tiap malam sama Cici sekarang rajin baca Alkitab loh, Rasa. Papaku menyuruh kami baca Alkitab tiap malam. Nah, bagus Acong, Aci. Iya. Nah, adik-adik juga ya di rumah baca kitab suci tiap hari. Biar apa? Dia bertumbuh, Rasa. Kata Papa, kalau tidak baca Alkitab tidak bertumbuh. Nah, iya, supaya bisa bertumbuh harus rajin baca kitab suci. Doa tiap hari. Iya, Rasa. Mari kita memuji Tuhan, Rasa. Yuk, kita nyanyi yuk, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Ayo teman-teman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Acong dan adik-adik sekalian, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih. Jadi semua duduk yang manis. Oke. Gak boleh main-main sendiri. Oke. Yang fokus dengerin langsungnya cerita ya. Oke, Rasa. Oke. Halo anak-anak, selamat pagi. Shalom anak-anak.
Nah, bagaimana kabar anak-anak selama seminggu ini? Lause Novia berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Oke, siapa yang mau mendengarkan cerita hari ini? Wah, kayaknya banyak nih yang mau mendengarkan cerita ya. Nah, di depan Lause Novia kira-kira ada apa ya? Hari ini kita mau ngapain ya? Mau dengerin cerita apa kita mau masak nih? Wah, nanti untuk ini kita akan lihat nextnya ya. Nah, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, selama seminggu ini Tuhan telah menjaga setiap kami sehingga kami semua Tuhan dalam kondisi sehat. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sama-sama boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong pimpin kami Tuhan sehingga melalui cerita yang kami dengarkan, melalui ilustrasi yang kami dengarkan, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak penasaran kan kita mau ngapain sih? Nah, Lause hari ini mau bercerita. Nah, ceritanya itu adalah sebuah cerita yang sangat menarik dan Lause harap nanti sesudah teman-teman melihat apa yang akan Lause demonstrasikan, Lause ingin teman-teman nanti bercerita juga kepada yang lain ya. Oke, sudah siap teman-teman? Oke. Nah, di depan Lause ini, Lause punya ada satu tempat ini. Nah, tempat ini melambangkan dunia ya. Jadi, anak-anak tahu nggak siapa sih yang menciptakan dunia ini? Oh, Allah kan? Nah, benar sekali. Jadi, ini adalah dunia kita. Lalu, kita manusia yang menciptakan manusia siapa ya? Anak-anak, siapa? Oh, Allah juga, luar biasa. Nah, untuk mendemonstrasikan manusia, Lause akan menggunakan air. Nah, air ini warnanya apa ya? Bening ya? Oke. Jadi pada waktu pertama manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu merupakan gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan mengatakan bahwa sungguh amat baik. Nah, Lause tuang ya. Jadi ini menggambarkan manusia waktu pertama kali ciptakan dan ada di dunia. Wow. Oke. Nah, adik-adik bisa lihat? Ya. Airnya bening ya. Bening sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika manusia pertama diciptakan oleh Allah, itu manusia itu adalah sempurna ya. Lalu kemudian pada saat itu manusia pertama adalah Adam dan Hawa, dan ternyata mereka itu tidak mendengarkan Tuhan, tidak taat. Sehingga ketika mereka tidak taat, mereka jatuh dalam dosa. Yang tadinya manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, akibat dosa jadi mereka tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Sebelumnya itu mereka bisa berelasi baik dengan Allah. Tapi sekarang nggak bisa, karena Allah kita itu adalah Allah yang suci. Jadi kalau ada sedikit aja dosa, itu sudah tidak bisa. Jadi, nah, karena sudah jatuh dalam dosa, maka hidup manusia itu akan seperti ini. Adik-adik, sebelumnya kan bening ya airnya, jadi bisa berelasi dengan baik dengan Tuhan. Nah, sekarang sejak dosa masuk, hidup manusia itu akan seperti ini, teman-teman. Oke, anak-anak lihat kan sekarang? Akibat dosa, air yang tadinya begitu bening, bersih. Sekarang coba anak-anak lihat, apa sih anak-anak lihat? Airnya sudah tidak bisa bening lagi seperti sebelumnya. Jadi seperti ada kotoran kan? Nah, kira-kira Lause mau tanya, mungkin nggak sih air itu sendiri bisa membersihkan dirinya sendiri? Mungkin nggak anak-anak? Sepertinya nggak mungkin ya anak-anak. Nah, kira-kira kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu pingin lagi punya hubungan yang baik dengan Tuhan, caranya bagaimana? Anak-anak tahu nggak caranya bagaimana?
Oh, ada yang tahu jawabannya. Kita butuh siapa ya kira-kira ya? Oh, kita butuh Kristus. Nah, karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dan mati untuk menebus dosa manusia, dan kemudian bangkit kembali. Nah, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, manusia butuh Kristus. Lalu Allah, karena begitu mengasihi manusia, Allah mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, menebus dosa kita, sehingga kita bisa punya hubungan yang baik kembali dengan Allah. Nah, ketika kita mengundang Kristus masuk dalam hati kita, ketika kita menerima Yesus Kristus, coba kita lihat apa yang terjadi ya dengan hidup manusia. Wow, anak-anak lihat apa yang terjadi? Nah, kalian lihat kan, yang tadinya butek, pinggiran sini kotor semua, dengan adanya Kristus, kita percaya kepada Kristus. Nah, kita disucikan kembali oleh Kristus, sehingga kita boleh kembali memiliki hubungan dengan Allah. Nah, Lause coba ya, Lause mau tanya ya, teman-teman masih ingat nggak? Kira-kira kabar baiknya itu apa sih? Sebelum kita men-sharingkan, tentu kita harus tahu dulu apa yang mau kita sharingkan kepada orang lain. Nah, kabar baiknya adalah, ada yang tahu? Kasih Allah kepada manusia, sehingga dia memberikan putranya yang tunggal buat kita, sehingga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita yang tadinya sudah berdosa, kita dimampukan kembali oleh Kristus, sehingga kita mempunyai hubungan kembali dengan Allah. Jadi dua kabar baik ini yang harus kita sampaikan, yaitu kasih Allah yang luar biasa, dan yang kedua adalah Kristus satu-satunya jalan bagi kita, sehingga kita bisa punya hubungan kembali dengan Allah. Kira-kira seperti itu adik-adik. Oke, adik-adik, tadi adik-adik sudah tahu apa itu kabar baik yang harus kita sharekan kepada orang lain. Nah, pada kesempatan ini, Lause ingin kita semua juga menyaksikan kisah dari seorang tokoh di Alkitab. Nah, tokoh ini awalnya dia bernama Saulus. Nah, Saulus awalnya dia tidak mengenal Kristus, dan kita akan menyaksikan kisah Saulus sebelum dia mengenal Kristus. Selamat menyaksikan. Tapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus, dan namanya diganti menjadi Paulus. Nah, adik-adik pengen lihat nggak
kisah selanjutnya itu seperti apa? Apakah Saulus akan berubah atau tidak? Kita akan saksikan di video yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Beberapa hari kami tinggal di situ. Datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Dari kisah tentang Rasul Paulus yang telah kita saksikan dan dengarkan hari ini, apa sih yang dapat kita pelajari? Nah, kalau menurut Lause, ada 3 tokoh. Yang pertama, kita dapat belajar dari Rasul Paulus. Yang kedua, dari Nabi Agabus. Dan yang ketiga, dari teman-teman Rasul Paulus. Oke, yang pertama ya, kita mulai dulu. Pertama, Rasul Paulus. Awalnya, Rasul Paulus bernama Saulus. Saulus adalah orang yang jahat. Ia suka mengejar orang Kristen dan menyiksa, bahkan membunuh orang Kristen. Namun, setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, hidup Saulus secara total diubahkan oleh Tuhan. Saulus berubah nama menjadi Paulus. Paulus menjadi seorang rasul Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan karena dia terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Rasul Paulus mengasihi Tuhan dengan cara menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, walaupun Rasul Paulus tahu resikonya, yaitu dimusuhi orang, tidak disukai, disiksa, dipenjara, bahkan mati pun ia mau. Wah, Rasul Paulus bisa memiliki keberanian seperti ini dari mana ya? Nah, keberanian Rasul Paulus itu berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, Nabi Agabus. Waktu Tuhan meminta Nabi Agabus untuk mengabarkan berita tentang penderitaan yang dialami Rasul Paulus, walaupun berisi beritanya mungkin tidak menyenangkan, tapi Nabi Agabus taat dan dia berani mengatakannya kepada Paulus. Yang ketiga adalah teman-teman Rasul Paulus. Teman-teman Rasul Paulus adalah teman yang baik dan mendukung Rasul Paulus. Mereka khawatir ketika mendengar cerita yang disebutkan oleh Nabi Agabus. Namun setelah tahu bahwa Paulus bahkan rela mati untuk mengabarkan Injil, mereka pun memberi dukungan kepada Paulus. Nah, teman-teman, apa sih yang dapat kita pelajari dari ketiga tokoh yang sudah kita saksikan? Kira-kira apakah anak-anak mau meneladani Rasul Paulus? Yaitu berani menceritakan kasih Tuhan dan tentang Yesus Kristus. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Mungkin kita bisa membagikan link video sekolah minggu kepada teman kita. Kita bisa share lewat WA kepada teman-teman kita ataupun kepada keluarga kita. Lalu kita juga bisa mendoakan teman dan keluarga yang sakit. Kemudian kita juga dapat menceritakan Yesus kepada orang di rumah yang belum percaya. Misalnya kepada mbak, kepada sus, kepada supir. Lalu ketika ada mungkin teman kita dan keluarga yang sedih, kita bisa menyanyikan lagu rohani sehingga dapat memberikan kekuatan. Nah, Lause juga dulu sama. Lause dulu tidak mengenal Yesus. Tapi pada saat Lause kelas 5 SD, sepupu Lause yang pada saat itu kelas 6 SD, menceritakan tentang Yesus Kristus. Waktu Lause mendengar, wow, Yesus Kristus luar biasa ya. Nah, anak-anak juga dapat dipakai Tuhan untuk mengabarkan kasih Tuhan dan Yesus Kristus. Jadi jangan berkecil hati ya.
anak-anak, walaupun kalian masih kecil, tapi kalian dapat menceritakan tentang Yesus dan juga dapat dipakai Yesus untuk mengabarkan berita Injil. Tetap semangat dan berani karena kita punya Allah yang luar biasa mengasihi kita. Hai anak-anak, apakah anak-anak masih ingat ayat hafalan kita di bulan ini? Kita sebutkan sama-sama ya. Mazmur 56 ayat 4 yang berbunyi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sama-sama kita sebutkan sekali lagi ya, supaya kita bisa lebih dengan mudah mengingatnya. Mazmur 56 ayat 4 yang berbunyi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mudah kan anak-anak? Kalau anak-anak nanti merasa takut, jangan lupa ayat ini ya. Karena siapa yang memberikan kita keberanian? Siapa anak-anak? Tuhan. Oke, mari kita sekarang berdoa bersama-sama ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih Engkau telah mengirimkan Yesus Kristus buat kami, sehingga kami punya jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami sehingga kami juga bisa mengasihi orang lain, dan kami boleh mengabarkan berita baik ini kepada orang lain, keluarga kami, kepada teman kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami keberanian sehingga kami mampu men-sharingkan kisah-Mu kepada teman-teman kami dan keluarga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang adalah waktu yang tahu kalian tunggu-tunggu, yaitu waktu untuk melakukan aktivitas. Nah anak-anak, selamat mengerjakan aktivitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, waktunya aktivitas. Sepanjang bulan Juli ini, kita belajar dari para rasul bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam keberanian. Nah, hari ini kita akan buat aktivitas seperti ini. Bagaimana caranya, Lause? Anak-anak bisa ikuti video ini ya. Bahan yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas origami dan juga pensil warna atau spidol. Jika kebetulan anak-anak tidak memiliki kertas origami, bisa menggunakan kertas HVS dipotong 16 x 16 cm. Langkah berikutnya, kertas origami kita lipat menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Jadi anak-anak lipat dulu menjadi 2 bagian, lalu lipat lagi menjadi 2 bagian lagi. Buka lipatan kertasnya, dan sekarang dengan posisi kertas yang berwarna di bagian dalam, anak-anak ambil ujung kertas, lipat ke arah dalam di titik tengah bagian kertas. Lakukan untuk keempat-empat ujung kertasnya. Balik kertas yang sudah terlipat, anak-anak lakukan hal yang sama lagi. Ambil ujung kertas, lipat ke arah bagian dalam kertas. Keempat sisi ujung kertas. Langkah terakhir, balikan sekali lagi kertasnya sehingga bagian kotak-kotak yang menghadap ke arah anak-anak. Nah, 4 buah kotak ini akan kita isi dengan 4 buah gambar. Saat nanti anak-anak menggambar, pastikan gambarnya menghadap ke arah dalam kotak, bukan menghadap ke arah luar. Gambar pertama akan kita isi dengan alamat ayat hafalan kita selama bulan Juli. Anak-anak masih ingat
ayat hafalannya? Mazmur 56 ayat keempat. Apa bunyinya? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Gambar yang kedua adalah gambar hati. Anak-anak gambar sebuah hati, warnai dengan warna merah atau warna apapun yang anak-anak suka. Gambar hati ini melambangkan hati kita, orang-orang berdosa yang seringkali merasa takut. Gambar ketiga, kita akan menggambar sebuah salib. Salib ini sebagai pengingat kita bahwa Tuhan yang sudah mati bagi kita adalah Tuhan yang senantiasa akan menyertai kita, menjadi sumber kekuatan kita dan juga sumber keberanian kita. Gambar yang keempat adalah gambar buku yang terbuka. Ini mewakili Alkitab, Injil, firman Tuhan yang harus kita beritakan, kita sampaikan kepada teman-teman kita supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Setelah keempat kotak terisi gambar, kita akan buka. Seperti gini caranya. Satu demi satu bagian, kemudian masukkan jari anak-anak. Nah, kertasnya bisa kita gerakkan. Kita buka, kita tutup, sesuai dengan tangan kita yang bergerak. Aktivitas kita hari ini mengingatkan kita seringkali sebagai orang berdosa yang sudah Tuhan selamatkan, kita memiliki hati yang lebih seringkali merasa takut saat kita harus menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi tangan Tuhan selalu ada menopang kita, memberi kekuatan kepada kita, anak-anak dan juga Lause, untuk memiliki hati yang berani, memiliki hati yang penuh dengan sukacita untuk menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan bagi orang lain di sekeliling kita. Aktivitas kita selesai. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, mengikuti ibadah online dengan setia, terus belajar tentang firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.